sampai Merauke, bercecar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sampai Merauke, bercecar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Pak Vicky akan membahas mata pelajaran PPKN bab 11, yaitu wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi materi ini untuk kelas 10 semester genap. Kompetensi dasar yang harus diketahui siswa dan dikuasai siswa yaitu yang pertama, menghayati wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bertanggung jawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menelaah pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mempresentasikan hasil telaah terkait pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran setelah peserta didik mempelajari materi wawasan Nusantara, diharapkan peserta didik memahami arti penting wawasan Nusantara. Yang kedua, mendeskripsikan arti penting wawasan Nusantara. Yang ketiga, menelaah dan mendemonstrasikan dampak persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, mengkreasikan dan mendemonstrasikan konsep cinta tanah air, bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan mendemonstrasikan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Tadi di awal Pak Vicky sudah menampilkan lirik lagu dari Sabang sampai Merauke. Jadi negara kita itu adalah negara yang dikenal sebagai negara kepulauan, ya. Tadi di awal sudah di bab ya, ada gambar peta di halaman pertama tadi, di slide pertama tadi ada peta Indonesia. Kali kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia terdiri dari banyak pulau, ya, terbentang dari ujung utara sampai selatan. Dalam peta kamu dapat melihat bentuk wilayah Indonesia yang berciri kepulauan sehingga dinamakan Nusantara. Cara pandang tentang kondisi wilayah Indonesia tersebut dinamakan dengan wawasan Nusantara. Terus apa sih pentingnya wawasan Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Untuk lebih jelasnya, simak materi berikut dengan seksama. Yang A, pengertian wawasan Nusantara, ya. Di sini disebutkan
menurut ketetapan MPR tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Jadi, menurut ketetapan MPR tersebut, wawasan Nusantara itu cara pandang, ya, sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Nah, seperti itu. Lanjut. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi. Ya, kalau orang Jawa mengatakan eling lan waspodo, ya, eling lan waspodo. Selalu ingat dan selalu berjaga-jaga dan waspada. Itu artinya kalau di Indonesia kan. Selanjutnya Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap, indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjuk letak antara dua unsur. Itu adalah pengertian menurut atau secara etimologis. Lanjut. Wawasan Nusantara secara terminologis adalah menurut para ahli, yang pertama Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan sebuah aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut GBHN 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Jadi penting sekali memahami materi wawasan Nusantara, karena dengan belajar materi wawasan Nusantara ini untuk ya keutuhan Nusantara dan demi kepentingan nasional. Lanjut, dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ya, itu menurut GBHN. Jadi, meskipun kita itu banyak pulau, meskipun kita banyak suku, banyak budaya, banyak agama, ya, tapi kita itu masih satu kesatuan, ya, tidak bercerai-berai, ya, masih satu kesatuan. Lanjut. Asas wawasan Nusantara yang pertama adalah kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama. Yang terakhir adalah kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itulah asas-asas wawasan Nusantara. Lanjut, anak-anakku, lanjut kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Apa sih kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara itu? Yang pertama, kedudukannya, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
Jadi wawasan nasional ini merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya. Lanjut. Fungsinya apa wawasan Nusantara itu? Fungsinya adalah sebagai pedoman, sebagai motivasi, sebagai dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi ini penting sekali. Jadi nggak boleh kebijakan-kebijakan atau keputusan atau tindakan itu yang menyalahi aturan wawasan Nusantara. Lanjut. Tujuannya apa wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, atau suku bangsa, atau daerah. Jadi tujuan dari wawasan nasional tujuan dari wawasan Nusantara ini adalah untuk ya mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi agar setiap rakyat Indonesia bangga terhadap bangsanya, tidak mementingkan individunya, kelompoknya, golongannya, suku bangsa, atau daerahnya. Jadi dengan ini, dengan rasa nasionalisme ini, dengan rasa persatuan ini, dengan rasa bangga terhadap bangsa sendiri, yaitu bangsa Indonesia, maka bangsa dan negara Indonesia tidak gampang dipecah belah, tidak gampang bercerai-berai, ya, tetap menjadi satu nama, satu bahasa, ya, yaitu Indonesia. Lanjut. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Jadi kebijakan-kebijakan, kepentingan-kepentingan, ya, oleh kelompok, oleh golongan itu masih dihormati, diakui, dihargai, ya, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat pada umumnya. Lanjut. Ya. Sudah selesai materi kita hari ini sampai pada tujuan, ya. Selanjutnya bisa bertanya kepada Pak Vicky nanti ketika kalian menemui kesulitan dalam belajar, ya. Sekarang latihan uji kompetensi, ya, silahkan dikerjakan soal-soal berikut. Sebutkan aspek-aspek Trigatra. Yang kedua, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pertahanan nasional. Yang ketiga, sebutkan peranan pelajar dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Itu ya, anak-anak, untuk latihan uji kompetensi. Jadi materi Pak Vicky ini cukup singkat, maka dari itu kembangkan lagi materinya dengan cara mencari sumber-sumber belajar dari internet, dari buku, ya, dari manapun itu, ya, karena apa yang diberikan oleh guru itu tidak pernah cukup, ya. Maka dari itu kamu harus selalu mencari sumber belajar yang lain yang lebih lengkap lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.